Presiden Prabowo Subianto akan bentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN sebagai lembaga baru yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dewan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan bentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN yang akan bertugas memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia. Dewan Kawasan Industri Nasional ini akan memiliki sejumlah tugas strategis, mulai dari merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menetapkan langkah penyelesaian berbagai persoalan lintas sektoral yang menghambat pengembangan kawasan industri, hingga menyusun strategi pengembangan kawasan industri di Indonesia. Selain itu, Dewan Kawasan Industri Nasional juga akan bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri yang melibatkan berbagai sektor. Dewan Kawasan Industri yang akan dipimpin langsung Presiden Prabowo sebagai ketua, Wakil Presiden sebagai wakil ketua, Menteri Perindustrian sebagai ketua harian, dan anggota berasal dari kementerian dan lembaga terkait. Selain unsur pemerintah, DKIN juga akan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kalangan akademisi, asosiasi kawasan industri, perwakilan sektor ketenagalistrikan, lingkungan hidup, agraria dan tata ruang, serta transportasi dan logistik. Sementara itu, untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga akan membentuk Sekretariat DKIN. Sekretariat tersebut akan dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan PT Lipo Cikarang Tbk resmi menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara. Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah melalui pembangunan rumah susun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menargetkan masyarakat sudah bisa melakukan akad dan mulai memesan unit rumah susun subsidi di kawasan Meikarta Cikarang, Kabupaten Bekasi pada akhir 2026. Target tersebut disampaikan setelah pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 31,3 hektar dari PT Lipo Cikarang Tbk untuk mendukung program 3 juta rumah. Adapun dokumen hibah lahan ditantangani oleh perwakilan Lipo Group bersama Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chief Executive Officer Danantara Rosan P. Ruslani. Marwarar menyebutkan lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun sekitar 141.000 unit rusun subsidi dengan berbagai tipe. Penyediaan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah. Supaya ada kepastian kepada rakyat FOI, kepada perbankan yang membiayai, kepada developer dan kontraktor yang membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat yang nanti akan membantu proses pengurusan ini. Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan. Marwarar menambahkan proses hibah lahan telah melalui pengawasan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Badan Pengelola Investasi Danantara akan membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada lahan hibah seluas 30 hektar di kawasan Meikarta, Bekasi dari Grup Lipo. Chief Executive Officer Danantara Rosan Ruslani mengatakan pihaknya akan menjadi pelaksana pembangunan sekaligus menyiapkan skema pembiayaan agar mudah diakses kelompok MBR. Menurut Rosan, Danantara telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun target dan implementasi proyek tersebut. Meskipun demikian, Rosan belum mengungkapkan nilai investasi proyek yang akan ditangani Danantara Housing tersebut. Sebagai pelaksana nantinya dari pembangunan dan juga pembiayaan mempunyai sudah berkoordinasi dan bekerjasama untuk setting rencananya, targetnya, implementasinya agar ini sesuai dengan tepat waktu, dan saat bersamaan juga karena ini adalah MBR affordable ya, tapi sesuai dengan target yang memang diperuntukkan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Dan tidak hanya sebenarnya dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri, juga tentunya pembiayaan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan akses. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah dan meningkatkan resiko bencana di tengah suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat gangguan terhadap infrastruktur, transportasi, dan aktivitas industri. Jerman mencatat suhu tertinggi dalam sejarah dengan temperatur melampaui 41 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Cuaca panas berkepanjangan membuat hutan menjadi sangat kering sehingga memudahkan api menyebar dengan cepat. Kebakaran hutan terjadi di beberapa kawasan Jerman, termasuk bekas area latihan militer yang masih menyimpan amunisi Perang Dunia Kedua. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih beresiko dan memaksa petugas menggunakan helikopter serta peralatan khusus. Gelombang panas juga mengganggu layanan kereta api, transportasi publik, dan pasokan energi di Jerman. Suhu tinggi menurunkan produktivitas pekerja lapangan serta menambah biaya operasional akibat peningkatan kebutuhan pendingin dan penanganan darurat. Para ahli menilai frekuensi gelombang panas dan kebakaran hutan di Eropa terus meningkat akibat perubahan iklim. Pemerintah dan pelaku usaha kini harus meningkatkan investasi pada sistem mitigasi bencana, perlindungan hutan, dan infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Kebakaran hutan di Jerman menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi risiko ekonomi yang nyata. Kerusakan hutan, gangguan rantai pasok, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya biaya penanggulangan bencana mendorong negara-negara Eropa mempercepat investasi pada adaptasi iklim dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai sumber ada di channel. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat Venezuela telah mengalami lebih dari 500 gempa susulan sejak 2 gempa kuat mengguncang negara Amerika Selatan itu pada 24 Juni lalu. Koordinator Badan PBB untuk Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro mengungkapkan, PBB dan pemerintah Venezuela telah menyepakati pengadaan 10.000 kantong jenazah sebagai langkah antisipasi dengan asumsi jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Pada 24 Juni lalu, 2 gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela dalam selang waktu yang berdekatan. Otoritas terkait juga menyatakan korban tewas akibat gempa bumi di Venezuela hingga hari Senin kemarin telah menembus 1.700 jiwa. Komunitas internasional juga telah bersatu untuk membantu Venezuela setelah bencana tersebut. Dan hingga saat ini Venezuela telah menerima dukungan dari 24 negara.